Bismillahirrahmanirrahim. Syarafus sadaqati wa fadlul mutasaddiqina. Kemuliaan bersedekah dan keutamaan dari orang-orang yang bersedekah. Wa minasyarafi, dan sebagian dari kemuliaan alladzi iddakharahu ta'ala, yang Allah telah menganugerahkan, Allah Ta'ala telah menganugerahkan lihadihil ummati, kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma apa-apa a'addahu Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala telah menyediakan kepadanya, minal fadlil jazili, berupa keutamaan yang agung, wassawabil jalili, dan pahala yang mulia atau pahala yang besar, ala sadaqati, atas pekerjaan sedekah. Wa ma mayyazallahu, wa ma, dan apa-apa, mayyazallahu, yang Allah telah mengutamakan, bihi, kepada orang yang bersedekah, al-mutasaddiqina, kepada orang-orang yang bersedekah, minal khasaisil hamidati, berupa kekhususan yang terpuji, wal mazayal majidati, dan keutamaan yang sempurna. Wa qad jama'tu, dan sungguh aku telah menghimpun, kata pengarang kitab ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki, jumlatan salihatan, dengan jumlah yang banyak yang baik, min dzalika, dari hal itu, adzkuruha, aku akan menyebutkannya, insyaallahu, jika Allah menghendaki, fima ya'ti, dari apa-apa yang akan datang. Keutamaan tentang bersedekah dan keutamaan bagi orang yang melaksanakan sedekah, kemuliaan sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa sedekah itu ada 3 model. Model yang pertama, sedekah wajib, namanya zakat. Karena ayatnya mengatakan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu. Jadi sedekah wajib namanya zakat. Kemudian ada pula sedekah ya wajib ya sunnah, namanya nafaqah atau nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri, hukumnya wajib. Orang tua menafkahi anak yang belum berkemampuan, hukumnya wajib. Anak menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu mencari rezeki, hukumnya juga wajib. Kemudian nafkah sunnah adalah menafkahi anak yang sudah dewasa, ya. Selama belum punya kemampuan, maka sunnah diberikan nafkah. Berarti kalau nggak dinafkahi nggak apa-apa, orang udah gede, ya. Atau memberikan nafkah kepada saudara sekandung, saudara dekat, karena mereka tidak ada kemampuan dalam memperoleh rezeki, maka kita sebagai saudara yang rezekinya berlebih bagus, itu kita berikan nafkah kepada saudara kita. Mula-mula kita bekelin, kita modali. Tapi kalau memang kemampuannya segitu, sementara rezeki kita berlebih, maka tiap bulannya kita boleh memberikan nafkah kepada saudara. Tapi hukumnya tidak wajib. Kemudian sedekah sunnah. Sedekah sunnah namanya sedekah tatawwu. Ada sedekah jariyah, ada sedekah mutlaqah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya ngalir. Misalnya
ya, masjid, beli tanah, duitnya kurang. Nah, kita bantu tuh, ya, buat beli tanah pelebaran masjid. Itu namanya sedekah jariah. Masjid bangun, ya, kita bantu biaya, namanya sedekah jariah. Sedekah mutlaqah, contohnya apa? Ngasih makan fakir miskin, atau ngasih santunan sama anak yatim. Itu namanya sedekah mutlaqah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah sedekah yang terkait dengan sedekah sunnah. As-sadaqatu, Sayyid Muhammad menjelaskan, as-sadaqatu tazidu fil umri wa yadhhabullahu biha ardhalal akhlaqi wa aswa'aha wa yahfadhu bihal abdu minal faqri. Di hadis pertama, sedekah itu memiliki 3 faidah. Faidah yang pertama, sedekah itu tazidul umri, nambah umur. Yang kedua, yadhhabullahu biha ardhalal akhlaqi wa aswa'aha. Allah menghilangkan rendahnya moral kita, ya, buruknya akhlak kita, dan kejelekan-kejelekan dari akhlak kita akan dibuang oleh Allah dengan sebab kita mau sedekah. Yang ketiga, yahfadhu bihal abdu minal faqri. Orang yang senang bersedekah, maka dia dipelihara dari fakir, dari melarat. Mana dalilnya? Fa'an Amr bin Aufin, yaitu hadis riwayat dari sahabat Amr bin Auf. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal muslimi tazidu fil umri wa tamna'u mitatas su'i wa yudhibullahu bihal kibra wal faqra wal fakhra. Inna sadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekahnya orang Islam itu, tazidu, bisa menambahkan fil umuri, dalam umurnya, wa tamna'u, dan bisa mencegah mitatas su'i, mati yang mengenaskan, wa yudhibullahu, dan Allah akan menghilangkan, biha, lewat sedekah, menghilangkan pada orang itu, biha, dengan sedekah, al-kibra, penyakit takabur, wal faqra, dan melarat, wal fakhra, dan congkak, sombong. Wal muradu bi ziyadatil umri, dan maksud dari bertambah umur adalah al barakatu fihi, yaitu ditambahkannya berkah dalam dia punya umur. Bi ayyuwaffiqa, dengan bahwasanya dia diberikan taufik lil a'malis salihati, ya, diberikan bimbingan oleh Allah sehingga dia bisa melakukan amal-amal salihah, amal-amal baik. Fa ya'malu, maka dia beramal, fi sanawatin qalilatin, pada tahun-tahun yang sedikit, minal khairi, berupa kebaikan, ma, apa-apa, la ya'lamuhu ghairuhu, yang tidak mengetahui akan ma ghairuhu, selain daripada dirinya, fi sanawatin kasiratin, pada tahun-tahun yang banyak, tahun-tahun yang panjang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini diperintahkan untuk selalu bersedekah. Allah mengutus 2 malaikat yang tiap pagi berdoa. Malaikat yang satu doanya, Allahumma a'ti munfiqan talafan. Kemudian malaikat yang satunya,
Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Malaikat yang satu doanya, ya Allah, berikanlah berkah orang yang hari ini bersedekah. Berikan berkah orang yang hari ini bersedekah. Kita dari pagi udah sedekah apa belum? Nah, sudah ya. Sedekahnya ngamen lewat sedekah juga. Senyum juga sedekah. Ya, tabassamu kali akhika fa huwa laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Sedekah tanpa mengeluarkan uang. Ya, mungkin orang ngamen, mungkin orang topeng monyet, mungkin orang minta-minta, atau mungkin anak-anak, atau mungkin yang lain. Jadi kalau kita hari ini sudah bersedekah, maka kita mendapati efek positif dari doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan talafan. Ya Allah, berikanlah berkah rezekinya orang yang hari ini sudah bersedekah. Malaikat yang satu doanya, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan orang yang hari ini tidak bersedekah. Kasih bangkrut aja ya Allah, ya, orang yang hari ini tidak bersedekah. Maka kalau kita belum sedekah, berarti kita kena doanya malaikat yang kedua. Iya, malaikat yang kedua. Iya. Maka dan pulang ngaji yang belum sedekah, sedekah dah. Iya, karena waktunya masih ada. Karena itu kalau kita ingin berkah, ya, kita membuat konsep tiada hari tanpa sedekah. Berarti setiap hari kita berusaha untuk bersedekah. Dan kita jangan ngomel-ngomel sama orang meminta-minta. Ya. Karena sesungguhnya orang yang menerima sedekah kita, dia siap menjadi kurir kita tanpa dibayar. Orang itu siap menjadi kurir kita tanpa dibayar. Sebab uang yang kita berikan kepadanya berupa sedekah berarti kita mengantarkan uang kita untuk menjadi pahala akhirat yang bawa adalah orang yang menerima. Paham nih? Ya. Orang yang menerima sedekah kita berarti dia menjadi kurir kita tanpa dibayar. Umumnya kurir dibayar nggak? Iya, Shopee aja dibayar ya. Iya, harga barang berapa? 20.000, ongkosnya 5.000, 25.000. Nah, ongkir namanya. Ya. Kita minta tolong anterin surat dari sini ke Grogol Tamburan, ya, anterin lewat Gojek, bayar nggak? Bayar. Tapi ini kita ya nitip nganterin paket akhirat ya, tanpa dia minta bayar. Kalau begitu yang untung yang sedekah apa yang terima sedekah? Nah, yang untung yang sedekah apa yang terima? Ya. Yang terima sedekah untung dunia. Yang sedekah untung akhirat. Karena barang kita sedang dipaketin ke negeri akhirat tanpa harus bayar. Maka kalau ada orang minta-minta kudunya senang. Alhamdulillah, kurir saya sudah datang, siap nganterin duit saya sampai ke negeri akhirat. Urusan dia bohong atau tidak bukan lagi urusan kita. Misalnya ada tuh kecerekan jalan, cerek, buat santunan yatim di kampung mana, atau alasan bangunan masjid di kampung mana,
ya, tuh ada catatannya tuh, ya, kampung tak berantah gitu ya. Ya, mungkin dia nipu, mungkin dia bohongin, mungkin ya ada yang beneran, ya. Nah, yang beneran karena banyak yang nipu, akhirnya kena imbasnya juga, orang pada nggak ngasih. Ya. Nah, urusan dia nipu atau tidak, urusan dia nanti sama Allah. Tapi urusan pahala kita sampai nggak? Sampai kepada Allah. Tuh. Ada jamaah cerita sama saya, Ustaz, suami saya itu beli tanah di satu daerah, udah diniatin wakaf buat majelis. Sama ustadznya dijual. Sama ustadznya dijual itu, Ustaz. Terus bagaimana itu? Tanggung jawab dia nanti di akhirat. Terus yang wakafin, yang sedekahin, ada pahala nggak? Tetap ada pahala di sisi Allah. Nah, terus nanti bagaimana itu? Ya dipretelin tuh nanti amalnya yang jual tanah itu, ya. Tanah buat wakaf, ya. Tanah buat majelis, dijual, tanggung jawab dia. Insyaallah. Nah, hati-hati kita, ya. Jadi ada orang yang bersedekah, ada orang yang menerima sedekah. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menerima. Pertanyaannya kemudian, kita enakan ngasih apa enakan dikasih? Iya, enakan ngasih apa dikasih? Nah, yang benar yang ngasih, tapi nyatanya enakan dikasih. Iya. Saking keenakannya, kalau nggak datang parah nih diminta. Tapi ada kalanya al-yadus sufla khairun minal yadil ulya. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan yang di atas. Tangannya siapa? Panitia pembangunan masjid. Tangannya panitia pembangunan masjid. Paranin mana, bikin list, ya, bikin proposal, ya, dianterin kemana. Ntar kan sononya nyerahin, kita nerima. Itu nerimanya kita lebih mulia daripada yang nyerahin. Sebab kalau tidak ada wasilah kita, nggak jadi itu bangunan masjid. Ya, bangunan masjid nggak jadi kalau nggak ada wasilah panitia. Nah, panitia kalau ingin dapat pahala, jangan ngambil 10%. Ya. Berapa? 10% apa 5%? Udah, orang lain sedekahnya pakai duit, kita panitia sedekahnya pakai tenaga. Tuh, harusnya begitu. Nah, kalau kita jalan panitia lalu terima sumbangan umpamanya 10%, dapat 10 juta, 10%-nya berapa? 1 juta, ya. Berarti jalannya kita jadi panitia udah diupahin sama dunia. Nah, kalau udah ada upah dunia, ada nggak upah akhiratnya? Masya Allah. Mikirin dapat 1 juta, ya, tapi hilang lelahnya, capeknya, ya, karena nggak ada nilai pahala di akhirat. Ya, bila perlu tambahin sama panitia. Ya, ada orang ngasih, ya, bilangnya 1 juta, begitu dihitung cuman 900, biarin dah, saya nembokin 100.000, biarin. Ya, mungkin dia lupa ngitung atau mungkin memang ngasihnya 900, biarin dah. Nah, itu namanya kita cari tambahan pahala. Sedekah itu memiliki maziyah, memiliki keutamaan. Di antaranya dalam hadis ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama adalah tazidu fil umur
orang bersedekah itu nambah umur, ya, panjang umur, ya. Jadi manjangkan umur itu lewat sedekah. Logika yang pertama, ya, logika pertama, panjang umur lewat sedekah itu artinya umpamanya orang itu jatah umurnya 50 tahun, kemudian karena sering sedekah dapat doa dari orang-orang yang nerima sedekah, Allah tambahin jadi 60 tahun. Itu logika pertama begitu, ya. Jadi ditambah oleh Allah sebagaimana orang mau silaturahim, ya. Kata Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang pingin ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahim. Jadi nambah umur itu dalam hitungannya. Ada yang bilang, lah kan di Lauhil Mahfuz sudah dicatat umurnya 50 tahun, ya, ajalnya di umur 50 tahun. Masa bisa berubah? Kalau masih di Lauhil Mahfuz itu namanya qadha. Qadha itu planningnya Allah, ya. Tapi kalau sudah terjadi namanya qadar, yaitu ketentuan Allah. Maka ada qadha, ada qadar. Sesuatu yang belum terjadi namanya qadha. Sesuatu yang terjadi namanya qadar. Karena itu takdir ada dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom, ada takdir bergantung kepada ikhtiar manusia, ada takdir yang sudah menjadi ketentuan yang sudah tidak bisa dirubah. Pernah saya sampaikan, bapak-bapak ini takdirnya laki-laki, bisa nggak dirubah jadi perempuan? Nggak bisa. Kalaupun kelaminnya dipotong, ya, terus payudaranya disuntik jadi gede kayak perempuan, tetap aja laki-laki yang jadi perempuan. Kalaupun jadi perempuan namanya perempuan-perempuanan, bukan perempuan sungguhan, ya. Ya. Itu namanya mubrom, ya. Nah, jadi itu logika pertama. Kemudian logika kedua, sebagaimana diterangkan oleh Sayyid Muhammad dalam kitab ini, yaitu al-murad bi ziyadatil umur al-barakah fihi. Dimaksudkan tambah umur itu keberkahannya bertambah. Keberkahannya bertambah. Jadi mestinya nggak ada berkah ditambahin berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, itu namanya berkah, ya. Bertambahnya kebaikan itu pertanda berkah. Orang yang senang bersedekah maka ditambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Itu berarti ziyadatul umur. Bi ayyuwaffiqa lil a'malis shalihat, ya. Dengan Allah berikan bimbingan taufik untuk beramal soleh. Jadi umpamanya dia umurnya 50, ya tetap 50. Tapi dengan sebab dia sering bersedekah, maka pahala sedekahnya ini lebih panjang daripada umurnya. Itu maknanya berkah. Pahala sedekahnya lebih panjang daripada umurnya. Apalagi bentuk sedekahnya adalah sedekah jariah. Siapa dulu yang mula-mula patungan beli tanah ini, ya, untuk bangun masjid ini? Pasti orangnya sudah pada meninggal dunia, ya. Umurnya sudah selesai, tapi pahalanya masih ada nggak? Masih manjang. Selama kita pakai buat sholat jamaah, buat ngaji, buat aktivitas keagamaan, selama itu pula mereka berarti masih panjang umur dalam pahala. Itu makna yang kedua begitu.
Lalu yang kedua, tamna'u mitatassu, bisa mencegah mati mengenaskan. Ya. Su' di sini ada sebagian ulama memahami mati dalam su'ul khotimah. Ya. Jadi sering sedekah itu bisa mencegah dari mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Tapi guru saya ngajarin makna mitatassu, ya, ini kan namanya penjelasan. Mitatassu itu namanya mati yang mengenaskan, tragis. Matinya husnul khotimah, tapi cara matinya tragis. Ya, kebakar hidup-hidup. Ya, lagi tidur rumahnya kebakaran, mati terpanggang api. Itu namanya mitatassu, mati yang mengenaskan. Ya, atau ya ketabrak truk tronton, ya. Ya, kepalanya hilang, hancur misalnya. Atau mati tenggelam. Atau ya mati-mati dengan cara yang lain. Ya. Mati sebab dimutilasi. Itu namanya mitatassu, mati yang mengenaskan. Kematian-kematian seperti itu bisa diikhtiarkan untuk tidak terjadi lewat apa? Lewat sedekah. Jadi ada dua makna. Pertama, mitatassu itu mati dalam su'ul khotimah. Yang kedua, mitatassu dimaknakan mati mengenaskan. Maka ya, orang meninggal itu yang enak ya di tempat tidur, ya, dikerubutin sama keluarganya, ya. Ada yang baca yasin, ada yang mentalkinkan, ada yang mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat Allah, 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 sampai kemudian nyawa kita lepas, ya kita dituntut, dibimbing untuk menyebut asma Allah. Itu yang paling nikmat. Atau mati dalam peperangan, ya. Tapi perang ini perang melawan orang-orang kafir, ya. Ya. Bukan perang melawan saudara sendiri, ya. Kalau perang melawan saudara sendiri bagaimana? Ya. Kata Rasulullah, ya, idzal taqal muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau bertemu dua orang Islam, dua-duanya bawa pedang, lalu berantem, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Yang dibunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas masuk neraka karena bunuh saudaranya. Lah yang dibunuh masa masuk neraka juga? Iya. Kenapa? Karena sebetulnya dia juga pingin bunuh, hanya kalah cepet, nggak ada kesempatan buat bunuh, akhirnya dia terbunuh. Maka dua-duanya masuk dalam neraka. Kalau sudah bicara begini kan, ya harusnya kita orang Islam jangan pada berantem lah. Ya. Ya. Ngaji si timpuk-timpukan. Ya. Kalau supporter bola, nonton bola, timpuk-timpukan pantes. Masa ngaji timpuk-timpukan, nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Iya, itu harus segera berdamai, itu nggak boleh dilanjutkan. Kalau berlanjut bisa chaos. Ya. Ngaji di sini berantem, pindah lagi sono berantem, pindah lagi sono berantem. Terakhirnya berantem semua. Nah, kalau berantem semua, ya kalau senjatanya pakai batu, kalau nanti ada yang sewain bedil, pistol, tembak menembak, nah udah jadi kayak di Suriah, ya. Maka kita tidak ingin, ya, harus disudahi, jangan sampai berkelanjutan, ya, selisih antara ya kelompok A dengan kelompok B yang kemudian melebar, apalagi mengatasnamakan sama-sama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yudhibullahu bihal kibra. Yang ketiga, orang bersedekah itu
Allah akan buang sifat takabburnya, sifat kibir dan congkaknya. Ya. Ya. Kenapa? Karena orang yang mukhtalan fakhura, ya. Orang-orang yang mukhtalan fakhura, kata Allah, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa, ya. Ya. Orang-orang yang sombong lagi congkak adalah orang-orang bakhil, ya. Dan dia menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil, ya. Itu namanya orang sombong. Jangan dikasih dia, senengan ntar dia dikasih, biarin aja, susah-susah biarin aja dia. Itu namanya orang sombong, congkak, ya. Bakhil. Nah, kalau kita gemar sedekah, insya Allah kita akan terbebas dari sifat sombong. Sekalipun kadang-kadang terjadi orang bersedekah justru malah jadi sombong, ya, karena merasa berbagi kepada orang lain. Itu karena sebab sedekahnya tidak karena Allah. Tapi kalau orang sedekahnya karena Allah, maka Allah akan buang sifat sombong, Allah akan buang sifat congkak, ya, angkuh, ya. Allah buang pula yaitu hidup yang fakir, hidup yang serba kekurangan, ya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menafkahkan harta, baik itu dalam kesempitan maupun dalam kelonggaran. Rezekinya bagus, longgar, sedekah dia. Rezekinya sempit, tetap sedekah. Itu namanya kontribusi yang baik, berkontribusi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ada tawaran dari pengurus masjid, nih ada orang jual rumah nih buat pelebaran masjid, ditawarkan semua akan ambil bagian. Saya 5 meter. Semeter berapa Pak Ketua? Hah? Semeternya berapa di sini? 7 juta. Nah, 6 juta apa 7 juta? 6 juta. 6 juta Pak. 6 kali 5 berapa? 30 juta. Banyak apa sedikit? Kata siapa banyak? Sedikit. Iya. Iya, sedikit itu 30 juta. Ya. Nah, saya 5 meter. Saya nggak kuat 5 meter, 3 meter. Ya. Saya 2 meter. Saya 1 meter. Saya setengah meter. Iya. Saya seperempat meter. Nggak apa-apa. Ya, itu namanya ambil bagian. 10 meter 60 juta. 5 meter 30 juta. Terus 2 meter berapa tadi? 12 juta, ya. 1 meter 6 juta, setengah meter 3 juta, seperempat meter 1,5 juta. Udah terus begitu tuh, ya. Tuh semua ambil andil, ambil bagian. Yang rezekinya lagi bagus, kesempatan mau kapan lagi, ya. Uang saya nempel menjadi bangunan masjid sampai hari kiamat buat ibadah, ya. Mau kapan lagi investasi akhirat kalau nggak sekarang? Besok-besok begitu nanya, oh udah tutup, udah habis, ya. Udah lunas, nyesel kita. Nyesel kita. Oh. Semampu kita, ya. Ya. Ambil bagian. Itu namanya yunfiquna fis sarra wad dharra. Ada rezeki lagi bagus, sedekahnya bagus. Rezekinya lagi sedikit, tetap harus berbagi, bersedekah. Sebab itu akan ada nilai-nilai yang di luar nalar kita sebagai manusia, yaitu Allah akan menghilangkan sifat fakir dalam diri kita, ya, Allah akan menghilangkan sifat fakir dari diri kita. Was-shadaqatu tazidu fil mal.
wa tabarakahu wa tadfa'u anhul mufsidat. Ya. Yang poin kedua ini. Tadi hadis pertama ada 3. Ya. Ini hadis yang kedua. Dan sedekah itu bisa menambahkan dalam harta dan menjadikan sebab harta diberkahi oleh Allah. Wa tadfa'u anhul mufsidat, dan bisa menolak dari orang yang bersedekah adalah mufsidat, kerusakan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin, ma naqasat, tidak akan berkurang, shadaqatun, sedekah, min malin, berupa harta. Wal makna, dan maknanya, anna naqsa al hasila fil mali, bahwasanya berkurangnya yang dihasilkan oleh dia punya harta, fis surati, dalam gambaran kehidupan, dalam bentuk kehidupannya, majburun bil barakati, ditukar dengan keberkahan, al khafiyati, yang tidak nampak. Wa hadza madarikun bil hissi, dan ini namanya jangkauan dari perasaan, wal adati, dan kebiasaan, au annahu, atau bahwasanya ia, wa inna qasat suratuhu, dan apabila berkurang jumlahnya, lakin sawabuhu al mu'ajju lahu fil akhirah, tetapi pahalanya bertambah baginya besok di negeri akhirat. Jabiru li nafsihi, yang bisa menambal akan kekurangan dalam hartanya. Jadi sedekah itu tidak berkurang harta. Ya. Dijelaskan secara logika, duit misalnya 100.000, diambil 20.000 buat sedekah, tinggal sisa 80.000. Tambah apa kurang? Berkurang. Itu an-naqsu fil mal, hitungan hartanya jadi kurang. Duit 100.000 tinggal 80.000. Tapi ditambal dengan al-barakatul khafiyah, 20.000 itu menjadi berkah yang tersembunyi. Kenapa? Karena orang yang sedekah 1.000, ya, itu digambarkan oleh Allah seperti nanam satu biji tumbuh 7 tangkai, dalam satu tangkai ada 100 buah. Berarti berapa bandingannya? 1 berbanding 700. Kalau 1.000 sedekah, berarti berkahnya 700.000, ya kan? Iya. 1 berbanding 700. Kalau 1 menjadi 700, kalau 1.000 menjadi 700.000. Kalau 10.000 menjadi, tambahin aja nolnya 1, 7 juta. Kalau 20.000 menjadi 14 juta. 14 juta itu nilai berkahnya. Ya, nilai uangnya berkurang, tinggal 80.000, tapi nilai berkahnya tambah 14 juta. Ya, cuman nggak dibayar oleh Allah di dunia. Iya. Kalau dibayar sama Allah di dunia, orang pada berebut sedekah. Tapi ada riwayat, ini ada cerita. Ada orang sedekah telur, ya. Sedekah telur itu 10 biji, ya. 10 biji. Ya. Dari 10 biji itu kan tadi 10 menjadi 700. 1 menjadi 700, ya. 10 biji diganti oleh Allah di dunia itu telur. Ya. Orang lain nganterin telur, ya, 700 buah telur, ya. Ya. Nah, dari 700 itu ada yang pecah, ya. Ada yang pecah. Hitungan yang pecah sesuai dengan hitungan dia sedekahnya yang pecah, ya. 10 yang pecah 3, ya. Berarti yang benar 7. Maka
dari 700 telur itu, ya, yang 300-nya pecah. Ya. Sama dengan hitungan di saat dia bersedekah. Itu berarti dikembalikan di dunia. Tapi bahwa sedekah kita dikembalikannya oleh Allah, ya, nanti di akhirat. Berapa bandingannya? 1 berbanding 700. Jadi kalau kita sedekah 1000, itu kita dapat pahala 700.000. Tapi ya jangan 1000-an dong, ya. 5.000 kayak 10.000 gitu ya. Ya, duit 1000 juga nyarinya udah susah zaman sekarang, ya. Ya, ngisi kotak amal, ya, tambahin, jangan 1000, 10.000. 10.000 berarti pahalanya 7 juta. Oh, Masya Allah. Setiap sedekah 10.000 ada pahala yang disiapkan oleh Allah, keberkahannya menjadi 7 juta. Maka tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, artinya nilai keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.